Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi Bu Dita dan Bu Devi. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Muhammad Faris Afiq, Muhammad Hanif Syahbana, Muhammad Zaka Faradisa, Naila Rahma, Riki Taugi Johannes, dan Firdaus Maulana Asmoro akan mempresentasikan tentang tren pemajakan PPh Badan. Yang pertama, kami akan membahas sejarah tarif PPh Badan di Indonesia, dimulai dari zaman ordonasi Belanda, kemudian ada perubahan tarif PPh Badan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, kemudian tarif PPh Badan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, kemudian tarif PPh Badan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, dan yang terakhir tarif PPh Badan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Yang pertama, pada zaman ordonasi Belanda, pada tahun 1816 sampai 1908, adanya pajak tenmen tax atau huis tax, yaitu sejenis pajak yang dikenakan sebagai sewa terhadap mereka yang menggunakan bumi sebagai rumah atau bangunan. Pada zaman ini ada perbedaan perlakuan perpajakan antara penduduk pribumi dan penduduk pribumi dengan orang Asia dan Eropa. Untuk orang Eropa dikenakan pajak yang disebut paten duty, dan orang pribumi sendiri dikenakan pajak yang dinamakan business tax atau retrieve ballasting. Kemudian pada tahun 1882 sampai 1916 ada disebut poll tax, yaitu pengenaannya berdasarkan status pribadi, kepemilikan rumah dan tanah. Lalu kemudian pada tahun 1908 diberlakukannya ordonansi pajak yang diberlakukan hanya untuk orang Eropa dan badan pemegang bisnis tanpa melihat kebangsaan pemegang sahamnya. Dasar pengenaannya adalah barang bergerak dan tidak bergerak, penghasilan dari usaha, penghasilan pejabat pemerintah, pensiun, dan pembayaran denda. Nah, tarif proporsionalnya itu dari 1%, 2%, hingga 3% sesuai dengan kriteria tertentu. Kemudian pada tahun 1920 dilakukannya unifikasi dengan diberlakukannya General Income Tax, yakni ordonansi pajak pendapatan yang diperbarui tahun 1920, sehingga pajak tersebut berlaku kepada semua penduduk pribumi Asia dan Eropa yang menerapkan asas keadilan domisili dan asas sumber. Kemudian tahun 1925, karena semakin banyaknya perusahaan dan perkebunan, maka diterapkan ordonansi pajak perseroan tahun 1925 yang dikenakan atas laba perseroan yang disebut sebagai PPS. Nah, tarif dari pajak perseroan sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama, tarif umum pajak perseroan. Nah, yang terkena pajak itu laporan laba kena pajak sampai sejumlah 25 juta dengan tarif 20%. Kemudian sampai dengan 50 juta 30%, di atas 50 juta dikenakan tarif 45%. Nah, selanjutnya ada tarif khusus pajak perseroan, dibagi menjadi 3 juga. Yang pertama, laporan laba kena pajak sampai 100 juta terkena tarif 20%, lebih dari sampai dengan 250 juta terkena 30%, dan di atas 250 juta terkena 45%. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang tarif pajak penghasilan badan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Pada tahun 1983, Indonesia pertama kali melakukan reformasi perpajakan, di mana reformasi ini yaitu mengganti Undang-Undang perpajakan yang lama, yang namanya itu Ordonansi Pajak, digantikan dengan Undang-Undang yang terbaru dengan nama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. Untuk Undang-Undang Pajak Penghasilan ini terjadi perubahan ordonansi pajak perseroan dan pajak ordonasi pajak pendapatan untuk dihapuskan dan diubah menjadi undang-undang yang terbaru. Kemudian salah satu perubahan mendasar yaitu pada tarif, baik untuk tarif wajib pajak orang pribadi maupun tarif wajib pajak badan. Untuk besaran tarif berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 adalah sebagai berikut. Penghasilan kena pajak sampai dengan 10 juta dikenakan tarif sebesar 15%. Untuk PKP di atas 10 juta sampai dengan 50 juta dikenakan tarif 25%, sedangkan untuk PKP di atas 50 juta dikenakan tarif sebesar 35%. Dapat disimpulkan dari diagram tersebut, didapatkan bahwa tarif di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 ini lebih progresif dan lebih sederhana.
tarif maksimalnya juga lebih rendah 10% dibandingkan dengan undang-undang yang lama. Hal ini akan memunculkan adanya kebaikan-kebaikan berupa kesederhanaan, kemudian ada keadilan dan pemerataan beban, kemudian ada peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan peningkatan investasi. Kemudian yang ketiga itu ada tarif pajak penghasilan badan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991. Untuk Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 ini terjadi perubahan tarif yang berlaku, di mana perubahannya itu dilakukan dengan cara mengatur kembali besarnya lapisan penghasilan kena pajak dan besarnya lapisan tarif dengan tetap memperhatikan progresivitas tarif baik untuk wajib pajak orang pribadi ataupun pajak untuk wajib pajak badan. Untuk besaran tarif sendiri untuk Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 adalah sebagai berikut. Untuk penghasilan kena pajak dengan penghasilan 25 juta dikenakan tarif sebesar 10%, dan untuk PKP di atas 25 juta sampai dengan 50 juta dikenakan tarif 15%, dan untuk PKP di atas 50 juta dikenakan tarif sebesar 30%. Nah, dapat disimpulkan pada undang-undang terbaru ini terjadi penurunan tarif lagi, di mana tarif maksimalnya ini mengalami penurunan sebesar 5% dibandingkan undang-undang yang sebelumnya. Dengan adanya penurunan ini merupakan salah satu bentuk insentif agar masyarakat sendiri mau menginvestasikan investasinya di dalam negeri, dan jika investasi di dalam negeri itu sendiri mengalami peningkatan akan berdampak pula pada pertumbuhan ekonomi, dan juga penerimaan negara juga akan mengalami peningkatan. Selanjutnya itu tarif pajak penghasilan badan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Perubahan ini terjadi dikarenakan pemerintah ingin memberikan keadilan dan meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, serta agar lebih dapat diciptakan kepastian hukum. Perlu dilakukan perubahan terhadap UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1990. Nah, perubahan-perubahan tersebut terjadi di berbagai sektor. Yang pertama itu ada di besaran tarifnya. Tarif berubah yaitu dengan beberapa lapisan. Untuk lapisan 50 juta dikenakan tarif sebesar 10%. Selanjutnya di lapisan 50 juta sampai dengan 100 juta dikenakan tarif 15%. Selanjutnya di atas 100 juta dikenakan tarif 30%. Selain itu, selain perbedaan-perbedaan di lapisan dan serta tarif, terjadi juga beberapa perbedaan, diantaranya yaitu pertama bantuan atau sumbangan. Menurut UU Nomor 10 Tahun 1994, bantuan atau sumbangan bagi pihak yang menerima bukan objek pajak sepanjang tidak dalam rangka hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan, atau hubungan penguasaan antara pihak yang bersangkutan. Lalu kalau di UU Nomor 17 Tahun 2000, bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak. Jadi terjadi perbedaan pengertian dan penjelasan perihal yang mana yang merupakan objek pajak di bagian sumbangan. Lalu selanjutnya di bagian pengurangan itu ada piutang yang nyata-nyatanya tidak dapat ditagih. Di UU Nomor 17 Tahun 2000 diperjelas lagi di mana piutang yang nyata-nyatanya tidak dapat ditagih diberikan beberapa syarat yang diantaranya yang telah ditetapkan sebagaimana di dalam laporan laba rugi dan telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus. Lalu berubah lagi lalu terjadi perubahan yaitu di UU Nomor 36 Tahun 2008. Jadi beberapa perubahan. Yang pertama di lapisan tarif, di lapisan dan tarif. Untuk di tarif PPOP, lapisan PKP-nya yang sampai dengan 50 juta dikenakan tarif 5%, yang 50 juta sampai 150 juta dikenakan tarif 15%, lalu 250 juta sampai dengan 100 juta dikenakan tarif 25%, dan lebih dari 500 juta dikenakan tarif 30%. Selanjutnya, untuk tarif PPh badan diubah yang tadinya memiliki beberapa lapisan menjadi flat rate atau memiliki tarif yang besarannya sama. Yang terjadi juga perubahan-perubahan pada tarif tersebut yang awalnya diproyeksikan pada tahun 2009 tarifnya sebesar 28%, lalu di tahun 2010 turun menjadi 25%.
Selain itu juga di UU Nomor 36 tahun 2008 memiliki beberapa kelebihan, yaitu memiliki fasilitas. Fasilitas itu fasilitas pengelolaan pajak, di mana dengan peredaran bruto hampir 50 miliar mendapatkan fasilitas pengeluaran sebesar 50%. Jadi pengalinya 25 kali 50. Yang selanjutnya adalah alasan pemajakan PPh badan. Yang pertama ada desirable. Desirable sendiri dibagi menjadi dua, yaitu tax price dan benefit rationale. Yang selanjutnya ada necessary atau backstopping personal tax. Yang terakhir ada convenient yang dibagi menjadi dua lagi, yaitu as tax collector dan policy flexibility. Yang pertama adalah desirable tax price, yaitu aktivitas korporasi terkadang memberikan dampak lanjutan negatif bagi kehidupan sosial pada objek yang sifatnya tidak memiliki taksiran harga. Yang selanjutnya adalah benefit rationale. Argumen ini menyatakan bahwa perusahaan harus membayar pajak karena adanya bantuan dari pemerintah. Misal, pembangunan infrastruktur atau pelatihan pekerja, sehingga perusahaan harus membayar atas manfaat yang pemerintah sudah berikan. Selanjutnya ada necessary. Necessary itu diturunkan menjadi backstopping personal tax. Salah satu peran penting bagi pemajakan itu terdapat pada pemajakan terhadap korporasi adalah menutup celah dalam sistem penghasilan pajak pribadi. Sebagai contoh kasus, di mana dengan mengenakan pajak atas capital gain saat mereka bertambah di tingkat perusahaan, dalam ketidakhadiran perpajakan di tingkat perusahaan, maka pemegang saham akan menunda membayar pajak dengan meninggalkannya sebagai laba ditahan di tingkat perusahaan daripada mengambil sebagai dividen yang kena pajak. Tapi karena adanya pajak atas penghasilan badan, maka pengusaha akan berpikir ulang untuk melakukan retain earning, karena kalau misalkan labanya ditahan, maka laba tersebut akan menjadi laba di perusahaan dan akhirnya perusahaan akan terkena dari pajak PPh badan tersebut. Selain itu ada juga peran lain backstopping itu untuk karyawan sendiri. Kalau misalnya kita tahu bahwasanya perusahaan itu sekarang sudah menjadi salah satu instrumen untuk pemotong pajak, dikarenakan karena kalau misalkan mereka tidak melakukan pemotongan pajak atas karyawannya dan tidak bisa mengakui itu sebagai sebuah beban, maka mereka harus membayar pajaknya lebih mahal untuk PPh badannya. Kalau misalkan PPh badannya itu tidak diakui sebagai beban untuk beban gajinya, maka mereka harus membayar lebih mahal. Selanjutnya adalah convenient. Yang pertama itu adalah as a tax collector. Sebagian besar uang ini diperoleh dan dibelanjakan di ekonomi modern pada suatu saat melewati tangan perusahaan. Karena perusahaan memiliki uang yang banyak dan berlimpah, maka hal ini akan lebih mudah untuk dikenain pajak. Apalagi dengan kemudahan dalam menyimpan catatan yang lebih baik dan juga ditemukan dilacak daripada aspek yang individu. Dengan demikian ada alasan administratif yang lebih kuat dan lebih mudah untuk mengumpulkan pajak perusahaan daripada individu. Yang terakhir itu adalah policy flexibility. Policy flexibility adalah alat untuk pemerintah untuk mengatur ekonomi fiskal yang ada di suatu negara. Dan salah satu instrumen penting dari ekonomi fiskal adalah pajak. Di sini pajak berperan besar untuk menentukan arah dari sebuah ekonomi fiskal itu sendiri. Nah, oleh karenanya, untuk bisa mengatur pajaknya sendiri, salah satu instrumen dari pajak yang kuat ini adalah si perusahaan itu. Untuk bisa mengatur perusahaannya tersebut dibutuhkan kebijakan pajak yang kuat. Oleh karenanya diperlukan pajak korporasi untuk bisa menahan laju dari aktivitas ekonomi dan juga yang nantinya juga akan lebih berpengaruh terhadap kondisi ekonomi fiskal di suatu negara. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan?